Selamat pagi, semangat pagi anak-anakku sekalian kelas 7 yang sekarang masih dengan pembelajaran dalam jaringan atau disebut dengan daring. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama saya Ibu Iis Susilawati. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 7 di MTSN Negeri 2 Karawang. Baiklah, sebelum kita berlanjut kepada materi, kita berdoa dulu bersama-sama agar dalam pembelajaran kita dalam keadaan lancar. Anak-anakku sekalian, kita dengan pembelajaran pertama kita mulai dengan bab 1, yaitu tentang teks deskripsi. Yang pertama, untuk materi teks deskripsi, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik sehingga pembaca seolah-olah merasakan atau mendengarkan secara langsung apa yang diungkapkan pada teks tersebut. Nah, bagaimana kalian memahami tentang teks deskripsi? Tadi ada kata menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa sehingga kita seolah-olah mendengarkan secara langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Maksudnya adalah si pembaca seolah-olah ketika membaca teks tersebut seolah-olah dia tergambar tentang apa yang dia baca. Misalnya tentang kucing. Nah, si kucing ini kita dengan membaca teks itu akan tergambarkan bagaimana kucing itu bulunya, bagaimana kucing itu ekornya, atau mungkin ibu kalian yang ada di rumah. Kalian bisa menggambarkan di sana, mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana ibu kalian di rumah. Ibu kalian di rumah akan berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Misalnya ibu kalian rambutnya ikal, sementara mungkin yang lain ibu-ibunya adalah berambut lurus. Atau ibu kalian pendiam, sementara yang lain cerewet. Nah baik, itu ya, jadi menggambarkan itu sampai sedetil itu secara rinci. Baik, kita lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau peristiwa atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat atau mendengar atau mengalami dan apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut. Mungkin kalian bertanya, apa sih itu konkret? Nah, konkret itu kalian nanti bisa menjelaskan dengan sejelas mungkin apa adanya. Jadi tampak jelas bagaimana itu si kucing, bagaimana ibu kalian di rumah. Jadi dijelaskan secara konkret. Baik, sekarang kita beralih kepada bagian yang ketiga, yaitu ciri objek teks deskripsi. Ciri objek teks deskripsi bersifat khusus dan merupakan pendapat personal atau perorangan. Jadi bukan pendapat orang lain. Bagaimana kita menggambarkan atau mendeskripsikan dengan pendapat kita. Misal tentang si Bagas kucingku, bukan kucing orang lain. Atau mungkin rumah mungilku, bagaimana rumah mungilku menurut kita. Rumah mungil kita, rumah mungil aku. Atau misalnya tentang ibuku, panutanku, bukan ibu orang lain. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada bahasan yang keempat, yaitu tentang ciri isi teks deskripsi. Ciri isi teks deskripsi terdiri dari yang pertama menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, bagian-bagian objek misalnya tentang objek si kucing. Si kucing ini kira-kira bagian-bagiannya apa saja? Misalnya tadi sudah saya jelaskan itu tentang bagaimana bulunya si kucing, warna bulunya atau ekornya,
Atau mungkin si kucing ini bagaimana dia ketika dia makan atau ketika dia minum, harus makanannya apa dan sebagainya. Jadi dijelaskan bagian-bagian dari objek tersebut. Atau tadi misalnya si ibu, bagaimana ibu kalian, rambutnya, kulitnya, tutur katanya, atau mungkin ketika memberikan layanan kepada kalian ketika kalian misalnya meminta makan dan sebagainya. Tuh, yang kedua itu menggambarkan secara konkret. Tadi konkret itu maksudnya jelas apa adanya gitu. Jadi bukan dibuat-buat, bukan berdasarkan imajinasi, tapi apa adanya tentang si objek itu. Yang ketiga yaitu bersifat personal dengan kandungan emosi yang kuat. Ya. Personal tadi ibu katakan bahwa personal itu adalah individual. Kita yang mengungkapkan, bukan orang lain. Dan kandungan emosi yang kuat. Apa itu emosi yang kuat? Perasaan yang mendalam. Misalnya ketika kita mengungkapkan tentang ibu, bagaimana ibu kita ungkapkan dengan emosi kita, dengan perasaan kita tentang ibu kita. Bagaimana ibu kita ini misalnya dari tutur bahasanya, sehingga kita bisa menggambar bahwa inilah ibu kita, inilah ibu aku, bukan ibu orang lain. Ya. Sekarang kita lanjut kepada yang kelima tentang jenis teks deskripsi. Teks deskripsi ini dibagi menjadi dua bagian, dilihat dari segi bentuknya. Apa itu? Yang pertama teks deskripsi yang berdiri sendiri. Nah, maksudnya apa? Misalnya menggambarkan tentang ibuku. Jadi berdiri sendiri di sini maksudnya bukan ibu orang lain. Tadi saya katakan bukan ibu orang lain, tapi ibu kita. Gitu. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Misalnya tentang bagaimana kita menggambarkan tentang rumah mungilku pada sebuah cerpen. Atau mungkin kita dalam sebuah cerpen tentang menggambarkan tentang sebuah pantai. Bagaimana pantai itu, bagaimana pasirnya, bagaimana airnya, bagaimana kedalamannya. Ya, jadi itu diungkapkan menggambarkan tentang hal yang bagian dari cerpen, bagian dari objek, tapi yang ada pada cerpen, atau mungkin yang ada pada novel, atau yang ada pada lagu dan pantun misalnya. Ya, baiklah sekarang kita lanjut kepada bagian yang keenam, yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi. Pak isi itu identifikasi. Identifikasi dilihat dari bahasanya adalah identitas objek. Jadi bagaimana, siapa misalnya kalau dalam kucingku, siapa sih si kucing, si Bagas itu? Atau misalnya ibu kalian, ibuku panutanku, siapa nama ibu kalian, di mana tinggalnya, dan sebagainya, berapa anaknya, itu termasuk ke dalam identifikasi. Atau bisa juga kita buatkan dengan menggunakan definisi atau pengertian. Misalnya ibu adalah, atau ibu merupakan, itu contohnya. Yang kedua adalah deskripsi bagian, mengungkapkan bagian-bagian dari objek. Misalnya tentang identitas ibu, misalnya bagaimana tentang rambutnya, diungkapkan secara rinci. Bagaimana tentang keadaan ibu, bagaimana ibu melayani kita, bagaimana keseharian ibu ketika ibu menyajikan pagi-pagi sarapan, bagaimana ibu menyambut kita ketika kita pulang dari sekolah. Ditanya mungkin, yang lain mungkin tidak, tapi ibu kalian ungkapkan secara rinci bagaimana keadaan ibu kita, sehingga kita mengungkap bahwa ibu saya itu panutan saya. Dan yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Ini adalah bagian yang terakhir, sehingga dari struktur itu identifikasi, dideskripsikan, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana ibu kita. Sehingga tadi kita bisa menyampaikan bahwa inilah
ibulah yang menjadi panutan aku. Nah, si Bagas inilah kucingku, bukan kucing orang lain. Tuh, jadi disinilah kita ungkapkan sebagai penutup atau simpulan. Ya, anak-anakku sekalian, itulah tadi kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan ciri isi, tujuan, dan struktur teks deskripsi. Kita sudahi dulu perjumpaan kita. Kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.